Besar Kemasan adalah merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengembangan kualitas kemasan produk UKM. Kami menjadi pusat penyedia berbagai aneka kemasan produk UKM, sekaligus kami menjadi inkubator dalam rangka meningkatkan kualitas produk UKM dan branding dari produk UKM. Ayo ke Rumah Besar Kemasan. Kami siap melayani semua kebutuhan kemasan UKM, meningkatkan pembinaan terkait UKM, meningkatkan pengembangan teknologi dari kemasan, dan meningkatkan industri makanan dan minuman. Kami siap memberikan konsultasi desain kemasan Anda agar terlihat menarik, inovatif, dan juga modern. Halo, saya Ibu Nur Aziza dari Aku Tahu Chips. Karena penjualan kita lumayan cepat, jadi kita ada ide untuk membuat kemasan yang sudah printing seperti ini. Akhirnya kita menemukan Rumah Besar Kemasan di Mojokerto. Di sini pelayanannya ramah dan cepat. Selain itu, harganya juga terjangkau. Jadi mensupport UMKM untuk terus berkembang. Rumah Besar Kemasan, lembaga pengembangan kemasan UKM Indonesia, selain memberikan pelayanan kemasan untuk UKM, kami juga memberikan pelayanan edukasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasan, seminar, workshop, bimbingan teknis, dan juga magang desain kemasan. Selain itu, kami juga memiliki program pendampingan di Desa Planner dan juga Sanipreneur dengan harapan bisa membantu UMKM untuk naik lagi. Sesuai dengan moto kami mengabdi untuk UKM Indonesia. Nama saya Agus dari Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saya dari BUMDes. Hari ini kami mendapatkan kesempatan selama 3 hari untuk magang di Rumah Besar Kemasan. Kesan kami yang pertama luar biasa, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Inilah yang kami butuhkan selama ini, kami baru dapatkan di sini. Terutama tentang pemahaman filosofi, manfaat dan kegunaan dari kemasan. Kami berharap lembaga ini nanti bisa bersinergi dengan kami. Mudah-mudahan kami nanti ke depan juga bisa lebih berkembang, lebih bagus, khususnya terhadap kemasan-kemasan yang mungkin hari ini masih begitu sederhana di tempat kami. Insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa berubah, bisa menjadi lebih baik dengan istilah UKM naik kelas. Pelaku usaha dan merasa sangat bermanfaat mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Tentunya teman-teman khususnya pelaku usaha di Tulungagung merasa dapat ilmu dan otomatis nantinya bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan. Saya yakin teman-teman UMKM Tulungagung
mampu untuk mensejajarkan produk-produk di mana selama ini itu packaging, brandingnya itu sangat amat lemah. Saya dari Semarang, kebetulan UPT-nya itu Balai Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif Disperindak. Selama beberapa hari, beberapa kemasan itu yang kiranya di Semarang itu belum kita ketahui, akhirnya tahu dengan dijelaskan sama Pak Nasrumo. Nah, kebetulan lagi praktek koordinasinya, kita ditunjukin sekalian cara kerjanya, ya saya buat. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
berada. Kali ini Amik lagi berkunjung di tempatnya Pak Nas Ruwoh. Jadi kalau orang UMKM nih pada tahu semua, beliau nih orang hebat di bidang kemasan, packaging, sering jadi narasumber untuk bagaimana sih sebuah produk yang biasa-biasa aja akhirnya menjadi sangat menarik dan bisa diterima di pasaran. Nah, beliau nih jagonya. Kita akan berkenalan dengan beliau dan nanti kita akan tanya kulit-kulit karena kebetulan Amik lagi di sini, jadi kita bisa lihat nanti apa aja dan ada apa di Rumah Besar Kemasan atau Lembaga Pengembangan Kemasan UKM Indonesia LPK UKMI. Oke, silakan, monggo. Ya, dari mana nih Bu Heni mulainya nih? Dari namanya aja dulu biar dikenalin ya sama teman-teman. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UKM seluruh Indonesia ya. Semoga semuanya bisa nonton ini ya. Saya Nasrullah Hasin, saya pendiri Lembaga Pengembangan Kemasan UKM Indonesia, atau brand yang dikenal adalah Rumah Besar Kemasan ya. Di sini memang kita menyediakan ada dua layanan sih di sini ya. Ada edukasi, jadi teman-teman KM yang mau belajar terkait dengan kemasan, branding juga ada di sini ya, pelatihan. Kemudian di sini juga kita ada unit bisnis yang memang memproduksi, mencetak ya, menyediakan layanan-layanan kemasan dan pengemasan ya. Ya, keseharian kita di sini ya seperti ini ya. Mohon maaf, kemudian banyak macam-macam produk ya. Ini adalah produk teman-teman yang memang kita sedang diskusi nanti sebaiknya mau diapain nih produk-produk ini biar jadi naik kelas ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Heni atau Ami ya. Ini beliau lagi datang ke sini ya. Kita sedang ngobrolin ya, untuk beberapa plan produk beliau ya, yang insya Allah nanti akan dipercantik, akan dikemas, akan kita branding ya dengan kemasan yang menarik, sehingga produk-produk yang mungkin terkategori produk-produk kuno ya, tapi kita akan tampilkan menjadi produk yang secara produk kuno ya, tapi tampilannya sudah menjadi kekinian. Mungkin itu Bu ya. Ya, Pak Nas nih, banyak sekali teman-teman itu yang dari dulu sampai sekarang, bahkan perusahaan-perusahaan besar sebenarnya udah ditangani sama Pak Nasrullah kan, bukan perusahaan biasa-biasa aja itu. Ada beberapa tapi ini dikit nggak boleh keluar, tapi ada perusahaan gede. Nah, kenapa dari perusahaan besar yang notabene punya penghasilan gede nih, akhirnya Pak Nas terjun untuk membantu UMKM nih? Iya. Saya memang menjadi profesional di bidang kemasan ya, praktisi di bidang kemasan yang memang sejak itu belum banyak orang butuh kemasan Bu ya. Yang butuh kemasan memang pada waktu itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kemudian seiring waktu ketika memang pemerintah begitu peduli sekali mengangkat UKM yang mulai banyak tumbuh ya, karena memang kondisi ekonomi memaksa setiap kita untuk lebih mandiri pada waktu itu. Kemudian pemerintah menyambut semua itu sehingga muncullah banyak sekali UKM di seluruh Indonesia ini. Pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah. Cuman memang pada waktu itu pemerintah lebih banyak terkonsentrasi kepada produksi ya, dari sektor produksi, manajemen, tapi lupa ya bahwa membangun bisnis itu tidak bisa kita lupakan adalah sisi branding. Dalam hal ini saya kebagian dari brand identitinya, kemasannya. Karena saya memang di bidang itu passion saya, maka kemudian saya mengkonsentrasikan diri lebih intens untuk bersama teman-teman ya di jaringan-jaringan UKM, untuk sudah saatnya UKM kita maju selevel dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya. Karena pemerintah pun juga sudah sedemikian giat ya, varian-varian produk yang dibuat oleh UKM juga sudah berkembang, maka harus sudah diimbangi oleh tampilan-tampilan kemasan mereka yang juga harus menarik. Mungkin itu. Makanya terus kenapa Bapak ini getol sekali nih, dari 1 sampai kecamatan, kota, provinsi, semua didatengin untuk memberikan sosialisasi tentang packaging. Dan percaya atau tidak, banyak sekali UMKM kita
bukan di kabupaten tapi se-Indonesia nih, akhirnya ini bisa naik kelas nih gara-gara Pak Nasrullah nih saking seringnya ngasih pengarahan untuk itu. Jadi jangan pernah takut untuk teman-teman yang ada di sana. Bisa konsultasi. Ini konsultasinya di mana nih? Boleh disebutin ini Pak? Konsultasinya bisa di sini, bisa di ruang sana ya. Jadi memang kita mengkhususkan. Artinya konsultasi di sini tidak ada berarti mesan-kemasan. Ya. Jadi konsultasi bagaimana mulai dari nol Bu ya. Artinya saya punya produk atau saya pingin punya produk. Jadi tidak harus ngobrolinnya itu masuk pada tahap kemasan, tidak. Tapi betul-betul mulai dari hulu. Bagaimana produk ini sebaiknya dulu, harus bagaimana betul, dulu. Ya. Gitu. Ya, kemudian masuk kepada kemasan, ya. Mulai kemudian masuk kepada kemasan, ya. Nanti ujung-ujungnya kan juga diskusi juga bagaimana kemudian strategi pemasarannya. Jadi memang itu jadi hulu sampai hilir. Cuman kita memang wilayah produksi yang kita ada di wilayah, ada batasan-batasan ya, karena kita tidak ke sana. Tetapi misalkan kalau teman-teman nih, ini yang dengerin kan seluruh Indonesia, bahkan luar negeri ya. Kalau misalkan, wah berarti boleh dong kita mau coba datang ke kemasan, atau mungkin studi banding, atau mungkin ingin bertanya, boleh disebutkan nih Pak Nas, tempatnya Pak Nas ini di mana? Gitu? Ya terima kasih. Karena kita memang ada unit edukasi ya, tidak hanya unit bisnis yang menyediakan kemasan, tapi juga kita mengajari bagaimana membuat kemasan itu sendiri ya. Terus kemudian kita memberikan pengetahuan sekitar pentingnya kemasan itu sendiri. Kita ada di Mojokerto ya, di Jawa Timur, di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Amandi Pagardan ya, Melaten, Puri, Mojokerto. Tapi kita memang tidak selalu ke sini, teman-teman tidak selalu ke sini, kita pun juga bisa ke daerah ya. Meskipun ada beberapa yang di sini ke Mojokerto langsung ya, karena ini mungkin tahu langsung proses membuat kemasan itu bagaimana, alat mesin yang dibutuhkan itu seperti apa saja ya, sehingga memang banyak sekali teman-teman yang memang langsung ke sini, apakah itu berkelompok, perorangan ya, atas nama instansi BUMN, pemerintah dan lain sebagainya. Berarti ada dua layanan. Ada dua opsi, dua layanan bahwa mereka datang ke sini boleh, atau mengundang Pak Nas untuk datang. Kayak biasanya bisa. Dulu kami kenalnya kan karena mengundang Pak Nas dulu. Jadi cerita lama ini. Jadi gini Pak Nas, satu lagi, karena sekarang ini kan banyak kemasan ini, teman-teman ini pengen punya produk, tapi mereka kadang aku ini wis payu akeh, dalam itu sudah laku banyak, nggak perlu produknya bagus gitu. Padahal kalau mereka mau mencoba untuk produknya lebih dibagusin lagi packagingnya, harga jualnya kan lebih tinggi. Mungkin ada pesan untuk mereka yang masih dalam tanda kutip memikirkan wis ngene wis payu akeh kok gitu. Betul ya. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu statement seperti ini masih eksis ya. Tapi rasanya untuk sekarang ini sudah tidak cocok lagi, karena pada saat ini teman-teman UKM seluruh Indonesia perlu diketahui bahwa pemenang pemasaran sekarang bukan lagi yang produknya paling bagus Bu ya, bukan lagi produknya paling hebat, paling luar biasa, tapi justru pemenang pemasaran hari ini adalah produk mereka yang mampu membangun persepsi positif kepada calon konsumennya, mampu membangun persepsi positif kepada calon konsumennya. Nah ini yang memenangi pasar sekarang. Nah, kemasan ini adalah pintu awal untuk membangun persepsi positif itu. Produk ini bagaimana? Wah, ini keren nih. Oh, ini enak nih. Ini renyah. Oh, ini keju banget. Ini coklat banget misalkan. Oh iya, soalnya dari kemasan kita kan tahu nanti. Catching katanya. Betul. Nah, itu semua dari kemasan ya. Kemasan itu membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Cuman tetap tidak boleh dilupakan kualitas produknya. Karena kemasan bikin jatuh cinta pada pandangan pertama, produk bikin jatuh cinta pada gigitan pertama Bu. Kalau hanya pandangan nggak ada gigitannya kan nggak seru gitu ya. Jadi dua-duanya ini seimbang. Harus seimbang. Tapi jangan ada juga sih teman-teman yang bilang begitu. Oh kalau begitu yang penting kemasannya doang ya. Produk nomor sekian. Salah juga seperti itu. Karena kalau demikian yang kita pahami, orang jatuh cinta, tertarik dengan kemasannya, kemudian beli produknya mengecewakan, mereka beli sekali tidak akan pernah kembali ya. Jadi
produk itu kemasan itu sesungguhnya adalah dibuat bukan untuk menutupi kekurangan produk, ya, tapi justru dibuat untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kelebihan produk. Wah, kemasannya keren ya, bagus misalkan. Kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama, dibeli, kemudian rasanya ternyata enak, maka dia akan beli lagi. Nah, kalau sudah beli lagi teman-teman ya, maka disinilah sebetulnya proses branding itu sudah berjalan. Maka produk Anda sudah beralih ya dari sebuah produk menjadi sebuah brand. Awalnya itu memang dimulainya pada pandangan pertama. Pandangan pertama ada pada kemasan. Mungkin itu. Pak Nas, boleh pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana untuk tentang produknya, atau mungkin karena sekarang lagi masa pandemi, kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat UMKM yang ada di luar sana? Ya, memang pandemi dari awal 2020 sampai kemudian 2021 ya, sampai kemudian meskipun sekarang sudah mulai bangkit nih teman-teman ya, banyak yang tiarap ya, banyak semuanya yang terdampak ya. Tapi yakinlah ya bahwa kalau kita mau positive thinking, ini cara Allah untuk mendewasakan kita. Maka paling tidak satu, kita harus tetap istiqomah bahwa kondisi seperti ini tidak akan berjalan selamanya ya. Semua pasti berlalu. Semua pasti akan berlalu ya. Jadi yakinlah bahwa produk yang sudah kita besarkan sebelum pandemi tetaplah kita rawat, tetap kita besarkan, tetap kita lakukan upaya strategi branding seterusnya. Karena setelah ini orang-orang yang kemarin mungkin membatasi diri untuk keluar, membatasi diri untuk mengkonsumsi produk kita, akan ada saatnya untuk mereka kemudian kembali lagi pada kita, dan kita insya Allah akan bangkit semua. Mungkin itu ya, istiqomah ya, yakin bahwa ini hanya sebentar aja. Ini akan sebentar. Keren sekali, sahabat kami yang ada di manapun di Indonesia, di dunia. Senang sekali, hebat kan orang yang kita temui hari ini, karena beliau selalu mengajarkan untuk selalu optimis kepada kita semua. Seperti juga bahwa ketika ada pagi, pasti ada sore, ada malam. Semua akan selalu berganti. Begitupun dengan apa yang kita alami sekarang ini. Mungkin sekarang ini Allah lagi mengajari kita untuk bagaimana kita ini survive, belajar sabar, belajar ikhlas. Karena semua pasti berlalu. Dan jangan pernah lupa untuk selalu yakin dan tetap berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.